Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI 18. Kami rindu menyambut saudara yang pertama kali hadir, kiranya terberkati, dan kami juga rindu untuk mengundang saudara untuk hadir di ibadah online di minggu-minggu ke depan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh bergabung dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami boleh memuji menyembah-Mu dan mendapatkan sedikit dari firman-Mu dari hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati juga untuk persembahan yang diberikan, kiranya itu bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GBI Rayon 18, mari sama-sama kita bersukacita. Sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau nyanyikan kasih setiamu bagi kami. Mari bersama nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Engkau ada Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Mari biar jemaat Tuhan katakan, Tuhan Allah bersorak-sorak, Dia bersorak, menjadi
18 kita terus bersuka cita dalam hadirat yang kudus. Sungguh Kau baik Tuhan. Kami mau selalu nyanyi bagi nama-Mu. Yes. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Mari persembahkan seluruh hidup bagi kemuliaan. Kami mau nyatakan anugerah-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Anugerah-Nya bagiku, amin. Sama-sama sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Nyanyi bagi Dia, nyanyi puji Tuhan. Kami bangun baik kudusnya. Di tempat ini amin, kemuliaan Tuhan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami memberikan sorak-sorai kemuliaan kami hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sebentar kami mau menikmati Engkau lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mari beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. Setiap kasih yang sempurna yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Yes, Lord. Ku hidup untuk
kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber kehidupanku. Ini kami penyembah-Mu ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu, dan ku hidup menyenangkan penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau satu-satunya yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak Tuhan, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari ungkapkan syukur-Mu buat Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir di rumah-rumahku. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Haleluya. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Mari aktifkan manusia rohmu. Mari sembah Dia. Ya Rabaya Shakata Karana. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Ya Rabaya Shakata Karana Maya Shana. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Biar urapan-Mu mengalir Tuhan. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Ya Rabaya Shakata Karana ya Se. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Ya Rabaya Shakata Karana ya Se. Ya Rabaya Shana Ramaya Se. Ya Rabaya Shakata Karana.
Rabaya shana la 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 maya se. Huya Rabaya shakata kara la 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 la. Huya Rabaya shana la 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 Yesus. Huya Rabaya shakata kara la 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 Yesus. Kamu katakan Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Oh shikarala barashandara taka barashandara. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat urapan yang baru yang Kau curahkan hari-hari ini. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya sebentar kami dalam hadirat-Mu, kami akan duduk diam untuk mendengarkan tuntunan dan kebenaran firman-Mu. Memasuki di bulan yang kelima di tahun 2022 ini Tuhan. Kau terus sertai kami, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan Tuhan. Semua terbatas adanya. Oleh itu kami minta pewahyuan-Mu turun tengah-tengah kami. Dan api Pentakosta ketiga mengurapi setiap kami. Mengurapi hamba-Mu. Sehingga Tuhan biar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi kebenaran dalam menuntun setiap langkah hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kita memasuki di hari pertama di bulan yang kelima di tahun 2022 ini. Nah saudara, sepanjang bulan Mei kita akan berbicara tentang kerajaan Allah saudara. Ya, kita akan banyak merenungkan tentang kerajaan Allah. Nah hari ini di minggu yang pertama kita akan berbicara tentang the heaven is real. Surga itu nyata saudara. Ya, surga adalah tempat nyata di mana jiwa dan roh kita hidup selama-lamanya. Kita tahu bahwa surga itu nyata karena Yesus Kristus yang menyatakannya. Yang datang dari surga sebagai orang yang berdosa, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga itu dengan sendiri. Tetapi Yesus membuka jalan bagi kita untuk pergi ke sana dengan membayar harganya
Dan tuntutan dosa lunas dibayar di kayu salib. Nah saudara, oleh karena itu saya mendorong setiap kita sepanjang bulan ini kita berbicara tentang kerajaan Allah. Taruhlah imanmu, pengharapanmu hanya kepada Yesus hari-hari ini. Dan ketahuilah bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal di sorga sampai selama-lamanya. Seperti yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di Yohanes 11 ayat 25, saudara. Itulah janji Tuhan bahwa Yesuslah sudah bangkit dari antara orang mati. Makanya kita bersyukur, saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung berangkat ke sorga. Tapi selama ada 40 hari berulang-ulang dia menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Semua tokoh-tokoh agama berakhir di kuburan dan tidak pernah bangkit. Dan saya cuma mau katakan kepada saudara, hanya Yesus yang memang pernah mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus bangkit, maka kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Yesus bangkit, maka iman dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, kita memiliki masa depan yang penuh dengan kepastian, saudara. Nah, di Matius 4 ayat 12 sampai 17 katakan begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon, Tanah, dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang Yesus katakan, saudara. Nah karena Yesus sudah menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib, maka pada hari Pentakosta, kerajaan Allah dimanifestasikan Yesus dalam pelayanannya. Bagaimana mujizat bisa terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara. Kalau kita baca di Nabi Yesaya, saudara, ya ini nubuatan Yesus, ini Nabi Yesaya tentang Yesus, di Yesaya 9 ayat 1 dan 2 katakan begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang yang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang Israel khususnya waktu itu, saudara. Yang di daerah bangsa-bangsa lain. Yang hidupnya dalam kegelapan. Hidup dalam berbagai penderitaan dan kesukaran. Telah melihat terang Kristus yang nyata dalam hidupnya. Dan saya percaya di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini. Mungkin saudara yang sedang hidup dalam berbagai kesulitan dan persoalan. Dan saya mau katakan kepada saudara, di bulan Mei ini ada terang Tuhan terbit atasmu. Ada kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Saya ingin percaya kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan hari ini adalah hari pembebasan. Hari-hari ini adalah hari sukacita buat saudara. Hari-hari ini adalah hari kemenangan bagi saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Di Roma 14 ayat 17 katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka apa yang dimanifestasikan dalam pelayanan Tuhan Yesus yang pernah Yesus lakukan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau boleh katakan amin. Mari kita akan pujian ini. Kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Yang mau katakan amin. Saudara, saya ingin percaya hari-hari ini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami yang di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oleh karena itu saudara, saya ingin percaya kalau saudara hari-hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka suasana surgawi akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan. Ini message, ini pesan Tuhan buat setiap kita yang hidup di dalam kegelapan. Masih hidup di dalam gelimbang dosa. Maka Yesus menawarkan kerajaan Allah pada orang-orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan ini. Tuhan Yesus mau menawarkan setiap kita. Saudara yang belum percaya, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya mau katakan, Yesus menawarkan kepada setiap kita supaya kita hidup, boleh ambil keputusan hidup dalam kerajaannya. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka kita akan perpindahan kerajaan dari kegelapan kepada terangnya yang Tuhan sudah sediakan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat berpindah dari kerajaan kegelapan, kerajaan kedagingan, keduniawian kepada kerajaan Allah, saudara? Yang pertama, harus bertobat. Ini yang mesti kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau saudara rindu hidup di dalam kerajaan Allah, suasana sorgawi, turun di tengah-tengah rumah tanggamu, kehidupanmu sehari-hari, pekerjaanmu dimanapun engkau berada, maka hiduplah di dalam pertobatan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 katakan begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, ini yang Yesus tawarkan. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita mau hidup dalam kerajaan sorga, supaya suasana sorgawi senantiasa mengalir dalam kehidupan kita dan kita ngalami dalam kehidupan kita, maka kita harus sadar dan bertobat. Sadar dan bertobatlah. Nah saudara, kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita ini ada dalam kerajaan kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan. Dan kita kedagingan dan berpaling dari kerajaan yang gelap. Mau kepada terang yang Tuhan berikan. Nah oleh karena itu saudara, mari kita bertobat. Nah bertobat dalam bahasa Yunani ditulisnya metanoia. Metanoia itu artinya saudara berubah, berbalik. Berbalik 180 derajat. Kalau tadi kita ke sana, sekarang kita berbalik saudara. Ya, jadi berbalik. Jangan berputar saudara. Kalau berputar kembali pada titik itu lagi. Tapi berbalik saudara. Nah berbalik. Apa artinya saudara? Berbalik dari jalan yang berdosa menuju jalan yang benar. Saudara yang mungkin selama ini perjalanan hidupmu hanya perbuatan dosa dan kedagingan yang saudara lakukan. Saudara kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau mau berbalik, mau bertobat mulai hari ini, berjalanlah di dalam kebenaran Allah. Berbalik dari kehidupan yang berdosa ke dalam kehidupan terang kebenaran. Tadinya saudara sepanjang perjalanan hidup kita hanya perbuatan daging dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berbalik, bertobat artinya kita melakukan kebenaran dalam firman Tuhan. Berbalik
dari kehidupan dalam kegelapan kepada kehidupan terang. Kita ini anak-anak terang dan harus terang terus dan terus terang, kan begitu saudara. Karena kita anak terang saudara. Di mana ada keterang Tuhan, kegelapan akan sirna saudara. Nah, meninggalkan semua perbuatan dosa dan kedagingan yang membinasakan kita. Yang akhirnya masuk ya dalam kekekalan atau keabadian. Melakukan kebenaran dan semua yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan setiap kita. Yang mau boleh katakan amin saudara. Nah, hal ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita saudara. Hidup dalam pertobatan harus menjadi prioritas dan fokus utama dari umat yang dikasihinya. Sehingga kegelapan ya tidak lagi kita sudah berpindah dari kegelapan kepada kerajaan sorga saudara. Nah, itulah syarat pertama dan yang terutama kalau kita mau masuk hidup dalam suasana kerajaan sorga, yaitu sadar dan bertobat dari segala jalan-jalan kita yang berdosa, dan kita bertobat dan nanti kita berbalik, kita meninggalkan semuanya itu. Saya mengajak setiap kita biar hari-hari ini kita bertobat sungguh-sungguh, jangan berobat lagi saudara. Bertobat artinya kita berbalik, tadi kita sudah pelajari, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan saya yakin percaya ketika engkau ambil komitmen mulai hari ini saudara, maka saya yakin percaya terang surga, suasana surga akan turun dalam kehidupanmu. Yang mau boleh katakan amin. Ku telah mati dan tinggal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah kita jadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita, bukan kemauan kita. Yang kedua saudara, percaya kepada kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu kabar Injil saudara, tentang kerajaan Allah. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, tanpa iman tidak mungkin dapat berpindah. Ya, kita dapat berpindah dari kerajaan kegelapan kepada terangnya, saudara. Nah, kita akan tetap tinggal dalam kerajaan kegelapan yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Bahkan terpenjara dalam kerajaan kegelapan karena mereka tidak tahu jalan keluarnya, saudara, dari kerajaan kegelapan itu. Biasanya kalau orang tinggal dalam kegelapan, pasti mereka nggak tahu jalan karena gelap, saudara. Mereka nggak tahu jalan keluarnya. Oleh karena itu berapa banyak setiap kita yang terjerumus dengan berbagai dosa dan kegelapan ini. Sehingga mungkin pikiran jernih kita pingin keluar tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kegelapan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita hidup dalam kegelapan perlu diterangi oleh terang Tuhan supaya kita bisa keluar. Nah, Injil, berita Injil itu adalah berita terang. Berita Injil itu adalah berita jalan kebenaran dan hidup, saudara. Supaya akan menuntun kita bisa keluar dari kegelapan. Oleh karena itu saudara yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup dalam dosa,
Saya yakin percaya saudara, ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Injil, engkau percaya sungguh-sungguh dengan kabar tentang kerajaan Allah, maka kebebasan, kemerdekaan itu akan terjadi di dalam hidupmu. 1 Korintus 4 ayat 20 katakan begini. Sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oleh karena itu saudara yang saya kasihi, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, itu ada kuasa yang akan menuntun kita keluar dari jalan-jalan yang tersesat tadi saudara. Mungkin kita nggak tahu jalan keluarnya. Tapi saya yakin percaya ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran, kepada Injil keselamatan Allah, itu terang akan menuntun kita di dalam jalan keluar. Oleh karena itu sekali lagi saudara, yuk saudara yang masih hidup dalam berbagai dengan kegelapan dan kedagingan ini. Saya mengajak saudara, di awal bulan ini, keluarlah, tinggalkanlah itu semuanya. Saya yakin percaya terang Kristus akan menuntun. Kita masih ada memperingati hari-hari kebangkitan Kristus hari-hari ini. Saya yakin percaya kuasa kebangkitan akan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Yang mau boleh katakan amin. Mari kita angkat pujian hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, saya rindu hari ini saudara, di tengah-tengah kita merayakan kebangkitan Kristus. Saudara yang masih hidup dalam kegelapan. Saudara, selama saudara masih hidup dalam kegelapan, dan kegelapan itu akan menguasai hidup saudara. Oleh itu sekali lagi saya mendorong setiap kita, yuk keluar, tinggalkan itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, bertobat, sadari engkau berdosa, dan engkau bertobat sungguh-sungguh. Dan yang kedua saudara, percaya sungguh-sungguh akan berita Injil. Percaya sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin percaya kalau dua hal ini kita lakukan sungguh-sungguh hari ini, maka saya yakin percaya engkau akan diselamatkan. Mungkin saudara yang masih ragu-ragu, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Saya mau katakan saudara, melalui peristiwa kematiannya di atas kayu salib, kegelapan yang menutupi bumi selama 3 jam. Dan ini membuktikan alam semesta saya tunduk kepada dia. Bahwa itu dialah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menghadapi badai, gelombang laut, dia juga katakan, tenanglah, diamlah. Gelora lautan tenang dengan perintahnya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dan perkataannya berotoritas. Oleh karena itu sekali hari ini saya mengajak saudara, di tengah-tengah berbagai masalah yang kau sedang hadapi, kalau engkau sadar dan bertobat sungguh-sungguh, maka kerajaan Allah akan turun dalam kehidupanmu. Dan percaya sungguh-sungguh, jangan sedikit pun ada keraguan. Yesus itu Tuhan, dia itu Mesias, dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Mungkin kau katakan, Pak Pendeta, kesulitan hidupku terlalu sulit. Mungkin dosaku terlalu bejat untuk diampuni. Saya mau katakan pada saudara hari ini, apapun dan bagaimanapun keadaanmu hari ini, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, engkau sadar dan engkau mau bertobat, engkau kembali ke jalan Tuhan, maka pengampunan tersedia buat engkau. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini engkau sadar, engkau butuh Tuhan, engkau mau bertobat, engkau mau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Buat saudara-saudara kami yang mau berbalik Tuhan. Mungkin pada dosa, pekerjaan dosa yang kami lakukan selama ini. Kami hari ini kami sadar, kami butuh Tuhan. Kami mau keluar dari kegelapan ini Tuhan. Kami mau datang kepada terang-Mu yang ajaib.
Tolong setiap anak-anakmu, jamah mereka, jamah. Segala ikatan, segala pekerjaan si iblis dilepaskan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus, Dialah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saudara percayalah, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam nama Yesus, terima Dia. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Mari engkau berdoa saya pribadi dapat katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku saya pribadi. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya dan engkau mengaku dengan mulutmu, maka engkau diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Biar sekarang keselamatan itu terjadi bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mari saudara yang memiliki berbagai kesulitan tantangan. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Biarlah kerajaan Allah turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kau lihat saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kau jamah mereka, kau jamah Tuhan, kau jamah. Dalam nama Yesus, kau tolong mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dari berbagai hal sakit penyakit finansial, hubungan suami istri Tuhan. Apapun persoalan sedang dihadapi, dalam nama Yesus. Engkau buka jalan Tuhan, engkau tolong. Engkau selesaikan ya Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik saudara, kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah-rumah boleh menyiapkan sirup, minuman teh atau biskuit. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan pujian ini, sukacitaku penuh. Sukacitaku bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu. Karena ku tahu ku tak kemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita akan siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari saudara, kita akan makan dan minum sebenar di hadapan Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita datang saudara, kalau masih ada dosa, masih ada hal-hal yang perlu dibereskan. Mari saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Mulai perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Ampuni setiap kami dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan setiap kami. Supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan.
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, shikarala barasyandarala barasyane. Urapi umat-umatmu Tuhan, urapi, penuhi dengan kuasa, penuhi dengan urapan Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang terima urapan Tuhan, terima api Pentakosta ketiga, terima dalam nama Yesus. Mujizat sedang terjadi, jawaban doa sedang terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Jamah-jamah setiap umat-umatmu Tuhan, dimanapun umat-umatmu berada hari ini, jamah mereka, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang berbeban berat Tuhan. Kau tolong dan campur tangan, hiburkan yang susah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, mujizat Tuhan terjadi dan kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Dan di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Di dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat dan kuat. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati umat-umat-Mu Tuhan dengan segala kelimpahan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati umat-umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat saudara-saudara yang di sepanjang bulan Mei. Tuhan tambahkan umur setahun lagi. Mari saudara angkat hatimu, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat umat-umat-Mu di sepanjang bulan Mei. Boleh Kau tambahkan umur Tuhan. Dengan tambahnya umur semakin dewasa, semakin ngalami Tuhan. Sehingga suasana surgawi turun atas kehidupannya. Berkati umat-umat-Mu melimpah-limpah ya Tuhan. Seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri ada kekayaan, kehormatan, ada sukacita, ada kesuksesan yang melimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bawa persembahan kita
dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan di awal bulan ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Di awal bulan ini kami akan bawa persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribaan kami. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia.
Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya setiap pesan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gembala pembina kami, Maniko dengan keempat wakilnya ya Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang sempurna daripada-Mu tercurah atas hamba-Mu ya Bapa. Kau juga kiranya memberkati keluarga besarnya, Kau kiranya memberkati apapun yang dikerjakannya, Kau yang berhasil. Kami juga rindu berdoa untuk gembala rayon kami ya Tuhan, Pak Andi dengan keempat wakilnya, juga kiranya Engkau yang melimpahkan hamba-Mu dengan hikmat kebijaksanaan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakannya, Engkau yang buat berhasil. Engkau juga berkati keluarga besarnya, biarlah kesehatan dan kekuatan yang sempurna juga tercurah atas keluarganya. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau memberkati tanah air udaranya, Engkau berkati berlimpah-limpah, juga kiranya Engkau yang berkati pemimpin kami ya Tuhan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, menteri-menteri hingga jajaran yang paling bawah. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu menyertai pemimpin kami, supaya setiap keputusan yang diambil, setiap peraturan yang dibuat, semuanya adalah benar dan disurut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kalau sekarang kami ingin berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami berpisah, kami ingin menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Mari Bapak Ibu, kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya